semuanya, sekarang aku lagi di stasiun dan hari ini aku mau pergi ke tempat ke apa namanya ya, batu, tempat kayak batu tapi yang batunya itu besar banget. Dan ya aku tadi bangun pagi-pagi banget jam 4 pagi, terus keretanya berangkat sekitar jam 5 dan sekarang aku udah OTW di setengah perjalanannya. Ini lagi nunggu kereta selanjutnya buat ke stasiun selanjutnya. Dan ya aku udah cek cuaca kemarin itu di aplikasi bilangnya akan hujan, tapi bakal berhenti hujan di pagi hari dan bakalan cerah, tapi ternyata masih hujan dan mendung kayak gloomy gini. Jadi aku nggak tahu hujannya bakal berhenti atau cuacanya tetap seperti ini atau bakalan cerah, tapi aku berharap semoga bakal cerah sih. Dan dingin banget ini. Aku untung aku bawa jaket dan bawa pakaian yang panjang-panjang. Aku pikir nanti bakal panas, tapi ternyata dingin pol. Ya Allah, adem banget. Dan aku udah sampai di tempatnya. Sekarang hujan gerimis dan dingin banget. Dan aku harus jalan sekitar 10 atau 15 menit untuk menuju ke tempat batu besarnya nanti. Dan pemandangannya di sini indah banget, ada danau, terus kayak di hutan-hutan gitu. Kayak suasananya itu syahdu. Pokoknya beda banget, nggak kayak di kotaku. Ini lebih kayak natural, kayak pedesaan gitu. Bagus banget, sumpah gak ngapusi. Meskipun hujan tapi tetap bagus. Wow, aku udah lihat ada batunya. Batunya di sana gede banget. Wow. Aku gak sabar buat ngeliat seberapa besar. Dan aku udah sampai di tempat batu raksasanya dan ternyata batunya besar banget melebihi dari dugaanku. Wow, gede banget. Dan selamat datang di Extersteine. Dingin banget. Suhunya kayaknya ini 10 derajat. Tapi pemandangannya bagus banget, ya ampun. Dan aku harus naik tangga banyak banget ini. Aku takut. Tangganya curam. Ya ampun, anginnya adem banget ya. Dingin, tapi pemandangannya bagus banget. Ternyata batunya tinggi banget dan ada tangga yang bisa buat kita ngeliat pemandangan di sini. Wow, 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 wah, demi anjay. Dari sini, ya ampun, bagus ya Tuhan. Wow, batunya gede banget. Di foto kelihatan kayak kecil, kayak candi biasa, tapi ternyata ini ya ampun gede nih. Dan sekarang aku lanjut buat naik sampai ke puncak batunya. Wah, ya ampun, mama, pemandangannya bagus
banget. Dan meskipun cuacanya nggak mendukung, dingin banget dan lumayan berangin ya, tapi ya ampun, worth it banget, pemandangannya bagus banget, ya ampun, ya Tuhan. Wow. Dan aku 4 jempol kalau bisa, karena suamiku nge-record aku ini, dia jalannya backward. Wow, keren banget. Aku jalan kayak gini aja udah takut, dan dia nge-record sambil jalan backward. Hebat. 4 jempol. Oh, aku bisa lihat ada bukit-bukit di sana juga. Aduh, kesel aku. Wah, anjay. Sepatuku teles. Oh, tinggi banget. Wow. Aku udah sampai di puncaknya. Wah. Ada ini puncak batunya. Wah. Bayangin setinggi ini gimana orang zaman dulu bangunnya. Wow. Tinggi banget dan banyak koin-koin. Kayaknya buat koin keberuntungan deh. Banyak banget koin-koinnya. Orang-orang pada ngelempar koin di situ. Kayaknya orang-orang ngelempar koin buat make a wish atau buat keberuntungan, biar ya kamu udah capek-capek naik ke sini, terus siapa tahu ada kepercayaan buat lempar koin di sini dan permintaanmu bakal terkabul. Aku mau coba deh kayaknya. Aku punya koin dan aku udah dapat koinnya, sekarang aku mau coba. I did it. Aku ngelempar ke batunya di situ. Wah, nggak jatuh koinku. Di situ koinku. Dan sekarang aku udah di puncaknya. View-nya bener-bener bagus banget. Aku bisa ngelihat banyak orang-orang di sini dan mereka kelihatan kecil-kecil kayak semut. Tinggi banget aku. Wah, pemandangannya bagus banget, sumpah. Gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kayak berasa vibes-nya aku di film Twilight yang Edward Cullen itu. Bagus banget. Dan ada batu kedua di belakangku ini, aku mau pergi ke sana. Dan aku OTW ke tempat batu yang kedua. Ini tangganya lebih kecil dan lebih curam. Kok curam sih? Menuki. Lebih menuki. Aduh, aku wis kesel kayak pirang langkah. Cocok buat kardio ini. Oh, tapi enggak. Aku kesel. Ya Allah. Mengge. Wis tuwek aku. Dan banyak orang loh di sini yang, maksudnya orang-orang lansia yang ikut naik sampai ke atas. Nggak cuma anak muda aja. Aku udah di tengah-tengah perjalanan. Masih setengah perjalanan lagi. Tapi aku kesel. Aduh, biong. Apa iki? Ini batunya itu udah kayak tua banget loh. Kelihatan zaman purba. Tapi emang iya. Aku baca sejarahnya, ini batu udah lama banget berdiri di sini. Aduh, aku diselip oma. Isen aku. Wah. Medeni. Ya Allah. Mati aku. Medeni. Dadak enek kayak ngene kene. Dan aku udah sampai di batu yang kedua. Wah,
Beda banget dari yang batu pertama tadi penampakannya. Ada lebih kayak tempat buat zaman dulu, tempat ritualnya. Oh ini, terus ada ini juga. Bagus. Aku sekarang lagi ada di jembatan di penghubung antara tangga dan di atap batunya. Bener-bener bagus banget view-nya dari sini, dan aku bisa lihat hamparan rumput-rumput hijau, pohon-pohon, dan view-nya bener-bener bagus banget. Dari atas ini bisa ngeliat semuanya. Tinggi banget ini di jembatannya. Ini aku lihat ke bawah langsung dasarnya. Bagus banget. Ini dulu itu pas zaman purba digunakan sebagai ritual pagan namanya kalau aku nggak salah. Terus pada abad pertengahan diambil alih oleh gereja Kristen, jadi buat lebih ke orang Kristen di sini, buat ritual semacam ritual gitu. Dan di bawah sana ada pahatan diukir di batunya, Tuhan Yesus diturunkan dari salib. Bagus banget pahatannya. Dan sekarang jadi seperti ini. Dulu ini nuansanya itu di tengah-tengah hutan, jadi kayak mistik-mistik gitu, benar-benar misterius di tengah-tengah hutan dan kelabu kayak gini, bener-bener kayak suasananya mistik kalau aku ngomong ya. Makanya agak apa namanya, apa ya bahasa Indonesianya, hwane rada piye ngono, aku nggak bisa jelaskan ke bahasa Indonesia. Lunyu banget Allah. Ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Mama. Lunyu banget. Aku sudah turun dari batu yang kedua, dan aku lihat ada batu selanjutnya, tapi aku nggak tahu gimana caranya naiknya karena aku nggak lihat ada tangga kayak di batu yang sebelumnya. Jadi ini aku mau cari, siapa tahu ada batu selanjutnya yang bisa aku naikin. Aku lihat puncaknya. Aku mau jalan buat lihat apa yang bisa aku lakukan di sini selanjutnya. Aku lagi memasuki di area hiking di dalam tengah-tengah hutan, dan ini bener-bener masih asri banget, nggak ada sentuhan tangan manusia di tengah-tengah hutannya. Aku harap aku nggak ketemu beruang ya. Wow. Ini kalau ada matahari dikit aja udah enak banget, nggak dingin kayak gini. Ini bener-bener gak ada matahari. Mataharinya udah pergi. Sekarang aku lagi jalan-jalan di dalam hutan. Dan aku sudah 5 menit hiking dan aku udah capek banget. Orang-orang sini tuh pada suka jalan belusuan di tengah hutan nih. Kayak aku dijaki kayak gini, kesel tapi bagus. Mantap. Mari kita lanjut lagi. Aku menemukan spot. Mari kita lihat ada apa di sini. Wah, piye iki munggah. Aduh, ya Allah. Aduh. Wah. Cuman bisa berkata-kata wow. Karena bagus banget
dilihat dari mata asli. Wow. Aku bisa lihat pemandangan semuanya dari sini juga. Aku udah selesai buat melihat semua bebatuan di sini. Ternyata nggak ada batu lagi yang bisa aku kunjungi. Sekarang aku ada di hutan dan aku bakal terus jalan-jalan di hutan, di dalam hutan ini buat melihat apa yang ada di nanti di akhir. Aku juga nggak tahu sekarang apa yang ada di akhir nanti. Dan aku bakal menuju di hutan dan melihat apa yang ada di sana. Sekian dari batu-batuan tadi dan benar-benar bagus buatku. Pengalaman yang baru dan batunya gede banget. Wow. Ini dia batu yang ketiga. Lokasi batu yang ketiga ini benar-benar di tengah-tengah hutan dan nyempil. Kalau kamu cuman jalan aja nggak bakal tahu. Dan di dalam sini ada kayak semacam ritual-ritual agak menyeramkan sedikit ya. Tapi aku nggak tahu sih ini ritual apa yang mereka lakukan di sini. Ada kayak boneka wudunya, ada kayak semacam lonceng dan banyak-banyak nggak tahu aku apa lebih jelasnya, tapi semacam ada ritual di sini dan di pohon sana di depan sini, dan ini letak batunya. Oh, cukup menyeramkan. Aku agak kaget juga sih, ternyata di Jerman masih ada hal-hal orang-orang yang masih ngelakuin hal-hal mistis kayak gini. Oke. Dan ini lokasinya berbeda dari tempat batu yang sebelumnya. Kalau yang di batu sebelumnya itu benar-benar di hamparan luas, kalau ini di tengah-tengah hutan lokasi batu ini. Jadi kalau buat ritual-ritual kayak pas banget gitu, nggak ada keramaian dan sunyi banget di sini. Dan ini dia lokasi batu yang ketiga. Aku udah selesai dari trip mengunjungi bebatuannya. Di bebatuan yang pertama, bebatuan yang kedua, kita tadi udah naik ke puncaknya. Dan bebatuan yang ketiga ternyata di dalam hutan, di tengah-tengah hutan, nyempil tempatnya. Dan aku udah menemukan yang batu yang ketiga. Jadi semua udah lengkap trip dari bebatuan hari ini. Dan tripnya udah selesai. Sekarang kita mau melanjutkan perjalanan pulang atau mau berhenti sejenak buat makan siang. Karena ini udah sekitar jam 1 siang. Jadi kita udah mulai lapar. Aku udah selesai makan siang dan sekarang aku lagi di sentrum kota ini. Namanya kota Hornbach. Aku lupa, Hornbach something. Dan gak banyak yang bisa aku lakuin di sini karena ini kotanya kecil banget. Jadi aku mutusin buat pulang. Dan sekian dari trip hari ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.